Halo, selamat pagi dan siang semuanya. Hari ini kita akan masuk materi baru yaitu Accounting for Foreign Exchange. Kalian bisa buka modulnya, itu ada di section 7, halaman 32. Di materi ini, aku jelasin sedikit. Di materi ini kalian akan belajar bagaimana untuk menjurnal dan mencatat kalau misalnya perusahaan melakukan penjualan atau pembelian dengan luar negeri yang melibatkan mata uang asing. Kalau penjualan dengan luar negeri atau pembelian dengan luar negeri harusnya kalian tahu lah ya. Mata uang asing berarti nanti ada kurs atau rate. Nah, jadi di sini ada rate yang berlaku. Ternyata ada dua jenis, yaitu ada spot rate sama forward rate. Spot rate ini adalah kurs pada tanggal transaksi. Contohnya itu kayak misalnya kurs tanggal 31 adalah sekian, kurs tanggal 25 Desember sekian. Nah, biasanya spot rate ini ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, kurs hariannya ini hari ini berapa, besok berapa, kayak gitu. Lalu, yang kedua ada yang namanya forward rate. Forward rate adalah perkiraan kurs pada tanggal pembayaran. Nah, forward rate ini timbul karena perusahaan menerapkan forward contract. Nah, forward contract itu apa? Forward contract itu adalah situasi di mana perusahaan ini melakukan kontrak atau kesepakatan. Jadi dia udah sepakat mau ngikat kursnya di harga tertentu. Jadi contohnya tuh kayak misalnya ada PTA dan PTB. PTB ini dari Korea, PTA dari Jakarta. Misalnya mereka dari Indonesia dan Korea. Misalnya mereka melakukan transaksi dan mereka sepakat melakukan forward contract. Si antara kedua belah pihak ini menerapkan forward contract dengan kurs forwardnya itu adalah 10.000. Dengan menerapkan forward contract, ketika terjadi perubahan kurs, kayak sekarang kan ada COVID kan, kayak virus corona gitu-gitu, kan kurs anjlok, kayak kurs dolar aja naiknya jauh banget. Nah, sama kayak hal ini. Jadi untuk menghindari adanya kurs fluktuatif atau perubahan kurs yang berubah-ubah, yang berubahnya nggak stabil, yang mendadak bisa turun, bisa naik, makanya mereka melakukan forward contract. Jadi kursnya itu udah diikat. Sebelum dia naik atau sebelum dia turun, dia udah tetapin, saya maunya di tanggal segini atau tanggal sekian, kursnya adalah segini. Jadi dia udah atur dulu nih kursnya seberapa. Kayak gitu. Hedging ini adalah istilah strategi yang dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Jadi berhubungan lah ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bagan, itu ada gambar transaksi dibagi pembelian dan penjualan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya nanti kalian mencatat pembelian atau penjualannya itu secara kredit ya asumsinya. Di sini ada AP dan AR. Kalau pembelian menggunakan AP, penjualan menggunakan AR mencatatnya. Maksudnya panah naik, panah turun tuh maksudnya apa? Jadi ini berhubungannya dengan kurs tadi. Kalau ada rate-nya di sini, tanda panah naik berarti rate-nya naik ya anggapannya. Kalau ketika rate-nya naik, misalnya dia melakukan pembelian itu tanggal 5, lalu pelunasannya tanggal 10. Tanggal 5 rate-nya 10. Tanggal 10 rate-nya adalah 15. Berarti terjadi peningkatan rate ya. Kalau rate-nya naik dan situasinya adalah pembelian, dia mencatatnya AP, maka AP pun jadi naik. Rate naik, AP naik. Kalau AP naik, maka terjadi namanya transaction loss. Tapi sebaliknya, kalau rate-nya turun, maka AP pun turun. Kalau AP turun, maka terjadi yang namanya transaction gain. Hal yang sama berlaku pada penjualan. Kalau rate-nya naik, maka AR naik. AR naik akan terjadi transaction gain. Sebaliknya, kalau rate turun, maka AR pun turun dan akan terjadi yang namanya transaction loss. Nanti hal ini akan terpakai pada saat melakukan penyesuaian. Jadi kalian melakukan
pencatatan jurnal transaksi, lalu kalian mencatat jurnal penyesuaian. Ini yang perlu diperhatikan. Ada gain dan ada loss. Nah, berikutnya ini ada gambaran kalau perusahaan itu melakukan forward contract, kayak gimana sih prosesnya. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu kalau misalnya kita berlaku sebagai pembeli dan kita berlaku sebagai penjual. Untuk pembeli dulu, kalau kita melakukan pembelian kayak gimana? Jadi prosesnya adalah di sini ada buyer, yaitu kita dari Indonesia, lalu ada penjual, contohnya di sini dari Amerika menggunakan mata uangnya USD. Jadi untuk pembelian, proses pertamanya adalah buyer mengirimkan barang ke kita, karena kita melakukan pembelian ya. Setelah barang sampai, kita kan mesti bayar. Nah, cara bayarnya, mata uang kita adalah rupiah. Kita harus menukarkan dulu mata uang rupiah kita ke exchange dealer, ditukar ke USD. Setelah kita tukar, uangnya ini, USD-nya akan kita bayarkan ke seller. Ini prosesnya, kalau misalnya pembelian. Lalu kalau penjualan kayak gimana? Penjualan sama, tinggal kalian balik aja. Kita berlaku sebagai seller atau penjual. Lalu bayarnya misalnya dari Amerika atau uang USD. Sama halnya pertama, kita mengirimkan barang ke buyer, lalu buyer akan membayar kita menggunakan USD. Uang yang diterima dari buyer, USD ini harus kita tukar ke exchange dealer. USD ditukar ke rupiah atau IDR, barulah kita mendapat rupiah. Jadi prosesnya kayak gini. Yang berlaku untuk menukar exchange dealer ini perannya ada di perusahaan domisilinya. Kalau di sini berarti si Indonesia yang menerapkan, karena Indonesia yang menerapkan forward contract gitu. Ini sekilas saja. Next, kita langsung belajar aja ke problem. Oke, langsung aja. Sekarang kita coba untuk mengerjakan latihan yang problem 4. Di sini kalian bisa buka modulnya, itu ada di halaman 34. Kita baca bareng-bareng ya soalnya. PT Karup Auto Edwin Grahita Tbk atau PT Coek merupakan perusahaan kimia yang telah berdomisili di Indonesia sejak tahun 2015. PT Coek banyak melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, sehingga mendapatkan 4 jenis mata uang yang digunakan untuk mendukung kegiatan transaksinya. Mata uang tersebut adalah Chinese Yuan, American Dollar, Thai Baht, dan Korean Won. Dari keempat jenis mata uang tersebut, Financial Controller dari PT Coek melihat bahwa mata uang Chinese Yuan dan American Dollar mengandung resiko kurs yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua mata uang lainnya. Oleh sebab itu, PT Coek melakukan forward contract kepada Joshua Exchange Dealer hanya untuk kedua jenis mata uang tersebut. Nah, ini boleh di notes nih. Berarti untuk Chinese Yuan dan American Dollar, mereka melakukan forward contract. Otomatis nanti saat penjurnalan untuk Yuan dan Dollar, kalian membuat jurnalnya itu untuk transaksi dan jurnalnya forward contract. Jadi bikinnya 2 kali. Namun untuk si Thai Baht sama Korean Won yang tidak melakukan forward contract, berarti nanti saat penjurnalan kalian hanya melakukan jurnal untuk transaksinya aja, transaksi jual ataupun transaksi belinya aja. Terus lanjut lagi soalnya, sistem pencatatan PT Coek adalah periodik. Periode pembukuannya berakhir 31 Desember setiap tahunnya. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember dan sebagai berikut. Nah, di sini udah dikasih tahu transaksinya ada tanggal 2, 4, 15, dan 23. Lalu informasi spot rate-nya dikasih tahu dari Desember 1 sampai Desember 31. Dan forward rate. Pertanyaannya, buatlah jurnal transaksi penyelesaian dan penyesuaian yang terjadi selama bulan Desember 2019. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung aja ke transaksi. Untuk transaksi pertama, yaitu tanggal 2,
PT Coek membeli bahan baku dari pihak yang berdomisili di Tiongkok dengan nilai CNY 5 juta. Pembayaran akan dilaksanakan 9 hari kemudian. 9 hari kemudian dari tanggal 2 berarti tanggal 11 ya. Benar ini tanggal 11. Forward rate-nya adalah 2152,55. Nah, ini kita langsung aja catat. Berarti pertama, kita catat dulu transaksi baik penjualan atau pembeliannya. Kalau berdasarkan soal, untuk tanggal 2, dia adalah transaksi pembelian ya. Di sini di soal dia bilang PT Coek membeli. Berarti transaksinya adalah transaksi pembelian. Nah, ini kalian berarti tinggal catat aja. Kalau membeli, ingat ya, untuk foreign exchange ini, pembelian atau penjualannya itu dianggap secara kredit, bukan tunai. Kenapa kayak gitu? Jadi, diasumsikan kalau misalnya transaksi dengan luar negeri itu kan biasa barangnya itu banyak yang dibeli. Kayak kita melakukan pembelian atau penjualan itu dalam jumlah yang besar. Karena dia dalam jumlah yang besar, kayaknya agak sulit untuk membayar secara tunai. Makanya kita menggunakan kredit, karena itu lebih sesuai dengan keadaan realnya. Nah, langsung aja kita catat pembelian periodik, berarti debitnya purchase, kreditnya accounts payable. Nominalnya kalian tinggal di sini kan nilai pembeliannya adalah 5 juta CNY. Nah, 5 juta CNY ini kalian tinggal kalikan spot rate. Ingat ya, untuk transaksi kita menggunakan spot rate. Untuk spot rate-nya, kalian tinggal ambil rate pada tanggal transaksi. Berarti kita lihat Chinese Yuan pada tanggal 2 Desember. Berarti rate-nya adalah 2150,94. Nah, ini kalian tinggal kalikan 5 juta. Nanti hasilnya akan diperoleh ini, yang di samping. Jadi kalian untuk transaksi ini tinggal kalikan aja dengan spot rate-nya. Ingat ya, untuk penjualan atau pembelian yang dipakai adalah spot rate pada tanggal transaksi. Jadi jangan salah ambil rate, oke? Next, kalau misalnya untuk transaksi udah, sekarang kita lihat si Chinese Yuan ini kan menetapkan di soal itu dia bilang untuk Chinese Yuan dan American Dollar dia menerapkan forward contract. Kalau dia menerapkan forward contract, kita harus membuat jurnal satu lagi selain jurnal transaksi, yaitu jurnal forward contract. Untuk jurnal forward contract, kalian jurnalnya adalah seperti ini, yaitu ini tergantung ya, karena ini adalah transaksinya pembelian, maka muncul rupiah payable to exchange dealer. Tapi kalau nanti transaksinya penjualan, jurnalnya itu nanti nggak kayak gini, tapi dia jadinya nih, rupiah receivable from exchange dollar. Nah, pasangannya adalah foreign currency receivable from exchange dealer. Jadi ini tuh tuker-tukeran. Kalau di sini rupiah payable, berarti FC-nya jadi receivable. Kayak di sini. Di sini rupiahnya adalah receivable, maka FC-nya jadi payable. Jadi jurnalnya bisa berubah-ubah. Lalu, untuk rupiah di sini, ini bisa berubah tergantung perusahaannya berdomisili di mana. Untuk soal ini kan kita perusahaan si Coek ini berdomisilinya di Indonesia. Otomatis domain negaranya itu adalah Indonesia. Pakainya rupiah. Tapi, kalau misalnya dia perusahaannya adalah misalnya salah satu perusahaan di Inggris, otomatis nanti di sini ganti mata uangnya. Jadi mata uang base-nya Inggris. Inggris mata uangnya apa? Pound sterling ya. Berarti nanti di sini tulisannya pound sterling, bukan rupiah lagi. Begitupun yang di sini. Kalau misalnya dia base domain perusahaannya adalah dari Inggris, nanti di sini namanya bukan rupiah receivable, tapi jadi pound sterling receivable. Kayak gitu. Terus untuk penulisan, kalian boleh singkat. Foreign currency disingkat FC seperti ini. Lalu exchange dealer boleh kalian singkat jadi ED. Jadi FC receivable from ED. Gitu boleh lah.
Lalu rupiah payable bolehlah disingkat RP, payable to exchange dealer atau to ED. Disingkat, nggak masalah. Nah, ini kalian tinggal jurnal, karena transaksinya beli, berarti jadi rupiah payable to exchange dealer. Debitnya adalah foreign currency receivable from exchange dealer. Ini untuk mencatat si forward contract. Nominalnya gimana? Nominalnya caranya kalian tinggal kalikan aja. Berarti di sini kalian kalikan dengan rate forwardnya. Berarti dikalikan dengan 2152,55. Tinggal 5 juta dikali dengan 2152,55. Nanti hasilnya adalah 10.762.750.000. Kalau udah, berarti transaksi tanggal 2 Desember udah selesai. Cuma ini aja, kalian cuma mencatat transaksi pembelian pada saat itu dan transaksi forward kontraknya. Next, kita ke transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4, bahan baku dibeli dari Thailand dengan nilai THB 1.500.000. Pembayaran dilakukan 30 hari kemudian. Forward rate 387,67. Transaksinya sama, berarti kita catat transaksinya dulu. Di sini ada transaksi pembelian lagi ya. Untuk transaksi pembelian lagi berarti jurnalnya sama kayak nomor 1, purchase pada accounts payable. Nominalnya kalian tinggal kalikan, pembeliannya adalah 1,5 juta THB. Ini kalian tinggal kalikan dengan spot rate pada tanggal 4 Desember untuk THB. Berarti THB 4 Desember itu adalah 386,29. Ini kalian tinggal kalikan 386,29. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah ini. 579,35,000. Lalu kita lihat lagi soalnya. Untuk Thailand Baht, dia tidak melakukan forward contract. Berarti jurnalnya udah ya, cukup sampai sini aja. Kita tidak perlu menjurnal si forwardnya. Nah, ini abaikan aja informasinya, berarti tidak terpakai. Sekarang next, kita ke transaksi selanjutnya. Ini transaksi nomor 4 udah selesai, ini aja. Untuk transaksi selanjutnya, kita lihat di sini kan langsung loncat tanggal 15. Tapi perhatikan ya, tanggal 2 dia bilang dia akan melunasi transaksi tanggal 2 itu 9 hari kemudian. Di sini ditulis tanggal 11, berarti kalian harus menambahkan tanggal 11 di sini. Jadi baca soalnya harus diteliti. Kalau bisa sih ditanda-tandain nih, kayak pembayarannya tanggal berapa. Ini 9 hari kemudian bisa ditandain. Terus kayak ini nggak dipakai. Kayak 30 hari kemudian ini bisa ditandain. Jadi nanti kalian gak lupa harus lunasinnya kapan. Nah, ini langsung aja. Berarti tanggal 11 ini untuk pelunasan ya. Pelunasan tanggal 2 Desember. Pelunasan tanggal 2 Desember, pertama, sebelum kalian melunasi, kita lihat dulu. Dia apakah rate-nya mengalami perubahan. Berarti ini pelunasannya tanggal 11, kalian lihat Chinese Yuan tanggal 11, rate-nya adalah 2165,55. Sedangkan transaksi pembeliannya itu pada tanggal 2, rate-nya adalah 2150,94. Di sini ada perubahan kurs, di mana awalnya cuma 2150 mengalami peningkatan menjadi 2165. Otomatis karena adanya peningkatan kurs ini, kita harus melakukan penyesuaian untuk kurs spot rate tersebut. Caranya gimana? Berarti nanti kalian di sini kita lihat ya, kita melakukan tanggal 2 Desember ini adalah transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian, kita mencatat menggunakan accounts payable. Ketika kursnya naik dari 2150 menjadi 2165,
otomatis accounts payable yang tadinya cuma 2150 akan naik menjadi 2165. Jika accounts payable-nya naik, berarti terjadi yang namanya loss. Di sini kalian mencatat loss-nya itu di debit. Dan di kredit ya, kalian catat accounts payable. Jadi di sini saldo accounts payable-nya kalian sesuaikan hingga tanggal 11 atau tanggal pelunasan. Jadi di sini kita tulis dia apakah mengalami gain atau mengalami loss. Jadi penyesuaiannya itu untuk untuk menentukan dia loss atau dia gain kayak gitu. Dan yang dilakukan penyesuaian bukan cuma jurnal transaksi ya. Jurnal forward contract nanti pun kalian harus melakukan penyesuaian. Jadi nanti ada 2 yang harus disesuaikan, lalu baru kalian catat pelunasannya. Stepnya kayak gitu untuk jurnal pembayaran. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Berarti ini mengalami transaction loss ya, karena accounts payable-nya meningkat dari 2150 menjadi 2165. Kalau hutang meningkat, berarti terjadi loss. Nominalnya bagaimana? Nominalnya gampang, kalian tinggal selisihin aja kursnya. Berarti kursnya yang tanggal terakhir itu 2165,55. Kalian tinggal selisihin dengan yang kurs tanggal 2, yaitu 2150,94. Lalu kalikan dengan 5 juta THB, 5 juta CNY. Kalau udah selesai. Ini nanti kalau udah kalian hitung, hasilnya akan diperoleh 73.050.000 untuk penyesuaian transaksi. Next, kita ke penyesuaian si forward. Ini harus disesuaikan juga. Caranya gimana? Kita lihat di sini forward contract ya. Forward rate-nya itu pada tanggal 2 adalah 2152,55. Namun pada tanggal 11 ternyata rate-nya adalah 2165,55. Berarti terjadi peningkatan juga ya. Di sini untuk forward contract yang kalian lakukan penyesuaian adalah si FC-nya. Jadi yang disesuaikan adalah si FC ini, bukan ini kita kasih warna terang aja. Bentar. Kalau untuk transaksi biasa kalian melakukan penyesuaian untuk accounts payable, untuk transaksi forward kalian melakukan penyesuaian untuk si FC. Sedangkan rupiah payable jumlahnya akan tetap sampai akhir pembayaran. Jadi yang disesuaikan ini, FC-nya. Karena FC-nya adalah receivable, FC-nya receivable, kursnya mengalami peningkatan dari 2152 ke 2165. Berarti receivable-nya naik dari 2152 menjadi 2165. Kalau receivable-nya naik, berarti terjadi yang namanya gain ya. Jadi ini kebalikan. Kalau payable naik mengalami loss, berarti kalau receivable naik mengalami yang namanya gain. Lalu kalian kalau gain tinggal jurnal aja. Berarti FC receivable-nya ada di debit, transaction gain-nya ada di kredit. Nominalnya kalian tinggal selisihin aja. Berarti tanggal 11 rate-nya adalah 2165,55. Kalian selisihin dengan forward rate 2152,55. Lalu kalian kalikan dengan penjualannya yaitu 5 juta CNY. Nanti hasilnya akan diperoleh yang ini, yang di sampingnya itu 65 juta rupiah. Kalau udah, untuk jurnal penyesuaian transaksi dan jurnal penyesuaian forward sudah selesai. Kalau penyesuaian sudah dilakukan, sekarang kita akan melakukan yang namanya pelunasan atau pembayarannya ya. Berarti pertama kita harus membayar si accounts payable.
Untuk pembayaran accounts payable ini, karena dia menggunakan yang namanya forward contract, kita ada jurnal bantuan, yaitu Investment in FC. Ini adalah jurnal bantuan untuk mencatat pembayaran atau pelunasan. Jadi nanti accounts payable-nya ini kalian catat sesuai saldo tanggal 11. Sesuai spot rate tanggal 11. Berarti di sini accounts payable akan kalian catat yaitu 5 juta dikali dengan rate tanggal 11 2165,55. Nah, saldo ini menggunakan saldo akhir. Atau kalau misalnya kalian mau ngecek apakah ini udah benar, kalian jumlahkan aja nih. 73050 ditambahkan dengan transaksi pertama 10.754.700. Maka nanti hasilnya adalah 10.827,750. Ini udah pasti benar, karena kalian sudah melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Jadi ini, kalian melunasi accounts payable itu bukan accounts payable pada cash, tapi accounts payable pada investment in foreign currency. Ini adalah jurnal bantuan untuk untuk negara yang melakukan forward contract. Jadi untuk transaksi yang dia udah ada kesepakatan dengan forward contract, kita menggunakan jurnal bantuan ini untuk pelunasannya. Nanti, jurnal bantuan ini akan kita tutup ke cash. Jadi, jurnalnya akan digabung dengan yang forward contract. Makanya untuk sementara, jurnal pembayarannya akan seperti ini. Menggunakan akun perantara. Lalu setelah kita mencatat ini, pelunasan si AP-nya, kita mencatat si forward contract-nya. Kalian kan di awal, kalau kalian ingat, kita mencatat rupiah payable to exchange dealer di kredit. Nah, rupiah payable to exchange dealer di kredit ini, kalian pindahkan di debit untuk dilunasi. Jadi, di sini, kalau misalnya kalian transaksi biasa, anggapannya ya, ini transaksi biasa, otomatis kalian akan menjual accounts payable pada cash, yang nominalnya sesuai kurs tanggal 11, iya nggak? Kalau misalnya kalian mencatatnya sebagai transaksi biasa tanpa forward kontrak, kalian akan mengeluarkan cash senilai ini kan, 10.827.750. Namun, dengan adanya forward kontrak, kalian hanya mengeluarkan cash sebesar rupiah payable to exchange dealer atau sebesar kurs forward yang ada di tanggal 2 Desember, yaitu 10.762.750. Berarti, kalau misalnya kalian mau membandingkan di sini, dengan forward kontrak, dia mengalami gain, yaitu karena dia membayarnya lebih sedikit dibanding dengan transaksi tanpa forward. Transaksi tanpa forward 10.827 dengan forward 10.762. Nah, inilah salah satu alasan mengapa perusahaan itu melakukan forward contract. Karena dia mau, kalau dia melakukan pembeliannya itu menjadi lebih murah atau lebih labanya itu nggak fluktuatif. Kalau untuk penjualan biasa dilakukan supaya misalnya dia udah jadi jauh-jauh hari nih, dia udah memperkirakan kalau misalnya kayaknya kurs tahun depan bakal turun nih. Jadi dia melakukan forward contract. Biasa dia lakukan kayak gitu untuk menghindari kerugian. Nah, itulah salah satu alasan forward contract dilakukan. Sekarang untuk jurnal pelunasannya, rupiah payable to exchange dealer 10.762.750 ini kalian pindahkan ke debit. Lalu kredit pasangannya adalah cash 10.762.750. Dan investment in foreign currency-nya kalian tutup. Berarti awalnya tadinya ada di kredit, kalian tutup ke debit ke FC receivable from exchange dealer 10.827.750. Nanti jurnal ini harus dibikin ya, gak boleh kurang. Jadi yang ditutup ada 2 ini. Kalau udah transaksi tanggal 11 sudah selesai.
Sekarang kita next ke transaksi tanggal 15. PT Coek melakukan ekspor. Kalau ekspor berarti dia melakukan penjualan ke Amerika dengan transaksi 750. Dan akan menerima pembayaran 30 hari kemudian. Ini boleh ditandain atau dicoret-coret biar kalian nggak lupa. Forward rate-nya adalah 13,987,000. Sekarang kita lihat Amerika, dia melakukan forward kontrak ya. Berarti ini kita pakai. Ini boleh ditandain karena kita pakai kursnya. Berarti sama, kalian catat dulu transaksinya. Karena dia transaksi penjualan secara kredit, berarti jurnalnya adalah accounts receivable pada sales. Nominal ya, gampang, kalian tinggal kalikan aja penjualannya yaitu 750.000. Kalian tinggal kalikan spot rate. Ya, transaksi menggunakan spot rate. Berarti tanggal 15 Desember USD. Kursnya adalah 14.065. Berarti kalian tinggal kalikan 14.065. Nanti hasilnya adalah yang di sebelah. Kalau udah, jurnal transaksinya udah selesai. Sekarang kita catat jurnal forward kontraknya. Untuk forward kontrak, karena dia menerima account receivable, berarti nanti kita catat rupiah receivable from exchange dealer. Lalu kreditnya apa? Kreditnya tinggal FC payable to exchange dealer. Jadi ini jurnalnya pasti kayak gini sih. Yang berubah nanti dia payable atau dia receivable, gitu doang. Nah ini kalian nominalnya tinggal dikalikan aja, berarti transaksinya 750.000. Kalian kalikan dengan forwardnya itu 13.987. Nanti hasilnya yang di samping ini. Kalau udah berarti transaksi tanggal 15 pun sudah selesai. Cuma ini aja. Karena kita cuma mencatat transaksi. Next kita ke tanggal 23. PT Coek melakukan ekspor ke Korea dengan nilai transaksi sebesar 35 juta won. Pembayaran akan diterima 5 hari kemudian, 28 Desember. Forward rate Rp 11,75. Nah, berarti ini transaksinya penjualan juga. Lalu, ini boleh ditandain tanggal 28 Desember. Dan untuk Korean won, kita tidak menerapkan forward kontrak. Berarti hanya mencatat transaksi aja ya. Karena dia transaksinya penjualan, berarti kalian catat account receivable pada sales. Nominalnya kalian tinggal kalikan spot rate. Gampang kan? Materi ini tuh materi yang termudah karena jurnalnya cuma ini doang. Ini kalian tinggal 35 juta kali dengan spot rate-nya Korea pada tanggal 5/23. Nih, 11,65. Berarti kalian kalikan 11,65. Kalau udah nanti hasilnya ini yang di sebelah. Berarti transaksi tanggal 23 pun sudah selesai. Ini aja. Next, kita ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu adalah transaksi tanggal 28, yaitu untuk pelunasan tanggal 23. Pelunasan yang ini. Untuk pelunasan tanggal 23, sama seperti sebelumnya, kita lakukan penyesuaian. Kita lihat dulu kursnya, tanggal 23 adalah 11,65, lalu tanggal 28 kursnya adalah 11,71. Berarti mengalami peningkatan kurs ya.
Sekarang kita lihat lagi. Ini dia kasusnya, mencatatnya adalah account receivable. Ketika kurs meningkat, berarti account receivable juga meningkat. Kalau account receivable yang meningkat, berarti terjadi yang namanya transaction gain ya. Berarti kalian catat transaction gain di kredit, debitnya account receivable. Nominalnya kalian tinggal kalikan dengan selisihnya. Jadi di sini tinggal dia kursnya itu adalah 11,71, kalian kurang dengan 11,65 kalikan dengan 35 juta. Nanti akan hasilnya diperoleh seperti ini. 2.100.000. Kalau penyesuaiannya udah selesai, sekarang kita catat pelunasannya. Untuk pelunasan, transaksi biasa tanpa forward kontrak gampang. Kalian tinggal lunasin aja si receivable, berarti tinggal cash pada receivable. Pembayaran sudah diterima. Nominal ya, catat sebesar spot rate pada tanggal 28, berarti sebesar 11,71. Tinggal 35 juta, kalian kalikan dengan 11,71. Nanti hasilnya 409.850 juta rupiah. Kalau sudah, transaksi pelunasan tanggal 28 pun udah selesai. Cuma ini aja. Transaksi tanpa forward kontrak itu lebih gampang karena kalian cuma harus mencatat transaksi, lalu dilakukan penyesuaian, setelah penyesuaian tinggal dilunasi. Itu aja. Next adalah jurnal penyesuaian. Karena perusahaan melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember, berarti kita harus mencatat jurnal penyesuaiannya untuk transaksi yang belum dilunasi. Nah, transaksi yang belum dilunasi adalah tanggal 4 dan tanggal 15. Untuk tanggal 4, kita buat jurnal penyesuaiannya dulu ya. Berarti ini, untuk jurnal penyesuaian tanggal 4, kita lihat dulu transaksi tanggal 4 di sini. Untuk tanggal 4, dia tidak melakukan forward kontrak, berarti kita hanya melakukan penyesuaian untuk transaksi saja. Nah, untuk penyesuaian transaksi kita lihat kursnya pada tanggal 4 adalah 386,29. Lalu penyesuaian dilakukan tanggal 31 dengan kurs 382,24. Terjadi penurunan kurs ya. Ini transaksinya adalah accounts payable, pembelian. Kalau kurs turun, maka account payable juga turun. Kalau account payable turun, maka terjadi transaction gain. Kalau gitu kita catat transaction gain di kredit, lalu debitnya kalian tulis accounts payable. Caranya, kalian tinggal selisihin aja sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggal diselisihin, itu ada 386,29. Kalian kurangin dengan tanggal 31 itu ada 382,24. Lalu kalikan dengan transaksi tanggal 4 adalah 1.500 THB. Kalau sudah, nanti hasilnya akan diperoleh seperti yang di samping. Next, berarti kita ke penyesuaian tanggal 15. Untuk penyesuaian tanggal 15, kita lihat transaksi tanggal 15 di sini. Untuk tanggal 15, dia ada terdapat transaksi forward kontrak. Berarti, kita harus melakukan penyesuaian untuk transaksi dan penyesuaian untuk forward kontrak. Pertama, untuk transaksi dulu. Rate-nya adalah di sini 14.065. Lalu, di tanggal 31 untuk USD ternyata adalah 13.795. Berarti terjadi penurunan rate dari 14.065 menjadi 13.795. Ini adalah penjualan AR. Kalau rate-nya turun, berarti AR-nya juga turun. Kalau AR turun, maka terjadi transaction loss ya. Ini typo, bentar. Transaction loss. Maka terjadi transaction loss, caranya kalian tinggal selisihin. Sama aja. Berarti ini 14.065 dikurang 13.795
dikali dengan transaksinya tanggal 15 itu ada 750.000 USD. Kalau udah nanti akan dia dapat hasilnya segini. Ini mengenai posisi, mau kalian mengurangin yang mana dulu bebas ya, yang penting diselisihin. Kalau udah, yang transaksi sudah disesuaikan, sekarang kita lakukan penyesuaian untuk forward kontrak. Namanya aja forward, berarti kita melakukan penyesuaian lihat rate forwardnya. Karena di sini dia belum melakukan pelunasan, oleh karena itu berarti nantinya kita akan melihat, kita akan membandingkan rate forward tanggal 31 Desember yang ini. Kita bandingkan dengan rate forward tanggal transaksi pertama kali, berarti tanggal 15 ya, ini. Berarti kita akan membandingkan 13.987 dengan 13.854,6. Ternyata hasilnya mengalami penurunan ya. Di sini akunnya adalah FC Payable. Kalau misalnya, nih akunnya FC Payable. Kalau misalnya payable dengan kurs yang turun, maka payable-nya juga turun. Berarti terjadi taxation gain. Nominalnya, caranya kalian tinggal bandingkan selisihnya antara forward tanggal 15, yaitu 13.987, dikurangi dengan forward tanggal 31 Desember, yaitu 13.854,6, lalu kalikan dengan 750.000 USD. Kalau sudah, nanti hasilnya akan dapat seperti di samping. Jika hal ini udah semua, berarti jurnal untuk problem 4 sudah selesai semua. Untuk jurnal pembayaran, kita tidak perlu buat ya, karena dia mintanya di soal cuma Desember. Oke? Sedangkan pembayaran pelunasan akan dilakukan di Januari, berarti kita cukup sampai sini saja. Kalau gitu problem 4-nya selesai.